Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sedikit pengantar sebelum saya melakukan presentasi ini. Beberapa tahun yang lalu, saya punya janji, bisa dikatakan utang janji, terkait dengan instalasi daun yang sering Pak Eko lakukan dan Pak Eko posting di sosial media, yaitu di Facebook beliau. Utang janji ini yaitu untuk menginterpretasi dan bahkan judulnya juga sudah ditentukan, yaitu Among Godong. Pak Eko sekali waktu pernah berkomentar terkait dengan kegiatan pagi harinya. Beliau berkata, mungkin orang pikir saya tidak punya kesibukan, hanya menata daun-daun yang jatuh dari pohon. Saat Pak Eko mengatakan itu, saya diam, karena seloroh itu memang tidak perlu dikomentari. Buat saya itu tanda. Orang Jawa sering mengatakan sanepo, sebab ada proses belajar di balik kegiatan itu. Mungkin beberapa orang mengatakan, itu hanya pemaknaan yang dibikin rumit dari kegiatan yang sehari-hari, dari kegiatan yang sederhana. Bahkan Pramodia mengatakan hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat hanya tafsirnya. Buat saya bukan membuat rumit atau mencari pemaknaan yang dengan tafsir yang rumit. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari setiap detik kegiatan seseorang? Itu yang lebih utama buat saya. Di samping, saya juga sangat mengagumi sikap dan perilaku Pak Eko dalam berkarya. Sikap dan perilaku, bukan sekedar karya beliau. Oke, mari kita lanjutkan. Bagi orang kota, mungkin sulit membayangkan kegiatan menyapu halaman atau orang Jawa mengatakan nyapu latar sebagai kegiatan yang penuh makna. Rumah-rumah di kota sempit dan sudah disesaki dengan beton atau perkerasan lainnya. Menyapu menjadi kegiatan yang biasa dan receh. Tapi bagi seseorang yang punya halaman yang cukup luas, dengan perkerasan yang seadanya, bahkan didominasi oleh tanah dan bebatuan, pasir, tentu bukan kegiatan yang mengisi waktu luang. Perlu meluangkan waktu. Belum lagi dengan adanya angin atau tanah yang masih basah atau tanah berpasir dan berbatu. Ada kesulitan sendiri. Menyapu latar bukanlah kegiatan receh, apalagi dengan desain sapu yang terkadang tidak ergonomis. Penyapu harus membongkok untuk membersihkan dan mengumpulkan dedaunan yang jatuh. Perlu fokus dan keheningan dalam proses menyapu. Meletakkan semua urusan di luar kegiatan menyapu dan fokus pada hal yang ada di depan matanya. Dan tentu mengatur nafas, karena postur sapu dan luasan halaman sangat berpengaruh pada nafas manusia. Kegiatan yang cukup menyita waktu tidak cukup bagi seorang kreatif seperti Pak Eko Prawoto. Beliau menambah kesulitannya, beliau menambah kegiatan yang menantang lainnya, yaitu menata dedaunan. Namun saya lebih suka menggunakan kata among daripada noto, karena tidak sekedar menata, tapi mengasuh. Mengasuh mempunyai makna mengikuti karakter yang diasuh, tetapi kita juga berperan besar di dalamnya. Beda dengan menata, noto, yang sekedar sepenuhnya adalah ego dari si penata. Bahkan tidak hanya among godong. Terkadang
Pak Eko juga among watu karena karakter rapuhnya dedaunan dikokohkan dengan karakter batu-batu kali. Kerasnya batu dilembutkan dengan rapuhnya dedaunan yang kering. Mengapa daun? Mungkin dokumentasi cemeti yang dibuat sekitar 12-11 tahun yang lalu sedikit menjawab pertanyaan mengapa Pak Eko sangat tertarik dengan daun. Lingkungan sekitar sebetulnya memberikan banyak sekali informasi, dan saya pikir kita harus ada kerendahan hati tapi juga kepekaan untuk memahaminya, untuk kemudian kita manfaatkan ulang, kita cari prinsip-prinsipnya supaya itu bisa menjadi awalan dalam mewujudkan arsitektur dalam konteks kekinian. Godongnya menarik banget. Teksturnya, tekstur sama struktur dari daunnya ini. Dari apa yang dikatakan atau dinyatakan dalam potongan dokumentasi tadi, menimbulkan pertanyaan lanjutan. Lalu apa yang dicari oleh seorang Eko Prawoto? Buat saya pribadi, apa yang dilakukan Pak Eko bukan mencari. Beliau tidak mencari apa-apa. Beliau hanya melatih kepekaan. Orang Jawa mengatakan dengan istilah rasa. Sebuah ukuran yang mengkaitkan antara ukuran tubuh dengan hati atau jiwa. Melatih seluruh tubuh hidup manusia untuk berpikir. Jadi tidak hanya otak saja yang berkewajiban berpikir, tapi seluruh elemen yang ada di dalam tubuh manusia diajak, dilatih Pak Eko untuk berpikir, termasuk jiwa. Itulah empati. Bagi saya pribadi, Pak Eko Prawoto tidak purna tugas. Acara ini buat saya pribadi bukan melepaskan Pak Eko dari kewajiban sebagai guru. Pak Eko hanya pindah laboratorium. Dari laboratorium di kampus, yaitu di kampus Universitas Kristen Duta Wacana, ke laboratorium desa yang Pak Eko sudah siapkan sejak lama. Menyapu adalah salah satu latihan beliau dalam laboratorium itu. Ini seperti halnya dedaunan yang diasuh Pak Eko. Dedaunan tersebut melepaskan diri dari tubuh besar pohon dan melayang ke bawah bertemu dengan bebatuan di tanah. Tugas daun kemudian tidak hanya fotosintesis, seperti saat daun itu menempel pada pohon besar, tapi justru melembutkan bebatuan. Among rasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.